Ya, dan pemirsa untuk membahas lebih dalam mengenai kasus ayah jual bayi demi judi online, kita sudah terhubung dengan psikolog anak, remaja, dan keluarga Mbak Novita Tandri. Baik, selamat siang Mbak Novita, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Selamat siang, Mbak Rosalin. Terima kasih Baik, sudah diundang. terima kasih Mbak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Mbak Novita, bagaimana nih Anda melihat kasus orang tua yang menjual darah dagingnya sendiri hanya karena judi online? Ini rasanya sangat sekali tidak masuk akal begitu ya, karena judi online kemudian menjual darah daging, ini latar belakangnya seperti apa Anda lihat? Saya melihat justru bukan karena hanya judi online. Judi online ini adalah salah satu gangguan kesehatan mental, Mbak Rosalin. Yang perlu kita ketahui bahwa gangguan kesehatan mental yang adiksi, jadi adiksi gangguan kesehatan mental, sama dengan adiksi dengan narkoba, sama nafza, sama dengan alkohol, Mbak. Jadi ini perlu mendapatkan rehabilitasi dan pertolongan daripada psikiater dan psikolog. Karena gangguan judi online kecanduan ini masuk di dalam DSM. DSM itu Diagnostic Manual Disorder yang dipegang oleh setiap psikolog dan psikiater di dunia dari APA, American Psychological Association. Ini menunjukkan DSM nomor 5 bahwa judi online tidak bisa dianggap remeh. Nah, sekarang bicara tentang menjual anak. Kalau namanya orang yang sudah adiksi, berarti ada kebutuhan untuk bisa memakai uang untuk bisa memenuhi adiksinya, yaitu judi online ini. Nah, sama dengan adiksi lainnya, narkoba dan alkohol, yang harus dicari adalah si judi online ini. Sama dengan narkoba, dia harus memakai obat terlarang ini, harus meminum minuman yang beralkohol ini. Nah, kalau tidak, mereka akan disebut dengan sakau. Nah, ini yang akhirnya dipakai dengan apapun yang bisa dijadikan sebagai uang. Jadi ada transaksi ekonomi. Lalu yang kedua, tidak adanya ilmu parenting, Mbak Rosalin. Dia nggak tahu bahwa anak itu adalah amanah, adalah tanggung jawab. Bahwa anak ini justru harus dilindungi di dalam hak-hak anak ya, yang justru dilindungi harus ya dari orang tua dan dari pemerintah. Dengan alasan kesulitan ekonomi, buat saya itu bukan sesuatu yang bisa diterima. Mungkin itu penjelasan dulu di awal, Mbak. Baik Mbak Novi, tadi Anda katakan tingkat adiksi dari judi online ini sangat besar, bahkan sama dengan narkoba begitu. Tapi seberapa besar sih dampak buruk dari judi online terhadap kewarasan logika ataupun nurani khususnya bagi orang tua? Wow, bisa sama Mbak dengan adiksi-adiksi lainnya Mbak. Kewarasannya kalau kita sebut sebagai akal sehat, penalaran, kita bicara otak di bagian depan, lobus frontal sebagai fungsi eksekutif sudah tidak berfungsi dengan baik Mbak Rosalin. Jadi dia sulit untuk membedakan yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Rusak lobus frontal ini, jadi makanya sampai tega untuk menjual anaknya, Mbak. Jadi kalau buat saya harus ada pencegahan dari pemerintah, harus ada edukasi dan literasi di sana. Karena kita bisa lihat berita-berita ini, kalau dari KPAI terlihat bahwa banyak kasus-kasus cenderung naik ini di Depok dan di Bali 2 minggu yang lalu, bahwa penjualan anak ini ada beberapa kasus yang terjadi diikuti dengan kasus yang kita lihat saat ini. Gitu. Dan kalau buat saya harus ada perlindungan anak yang ancamannya 15 tahun harus dinaikin, Mbak. Jangan 15 tahun, harus ada sanksi hukum, efek jerah sehingga membuat calon pelaku berpikir ratusan ribuan kali untuk bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Baik Mbak Novita, selain berbicara mengenai efek jerah begitu ya, menjadi PR dari pemerintah begitu. Jika kita lihat kasus ini terjadi di dalam keluarga kecanduan judi online yang jadi korban anak, dan kemudian kalau kita lihat juga mungkin ada peran istri ataupun keluarga. Nah, ini apa sih yang sebetulnya harus dilakukan oleh keluarga terdekat nih untuk mendeteksi jika kemudian ancaman dari pasangan kita nih kayaknya sudah menunjukkan tanda-tanda kecanduan judi online nih. Bagaimana peran keluarga nih harus mendeteksi dan mengantisipasi hal-hal seperti ini, Mbak? Kalau kita bicara keluarga, berarti keluarga harus tahu bahwa ini adiksi, Mbak. Ini kecanduan. Jadi kalau sudah adiksi dengan sampai menjual anak seperti ini, berarti harus mendapat pertolongan, bantuan dari psikolog dan psikiater. Sama, jadi kalau kita lihat rehabilitasi dengan adiksi narkoba, kan ada tempat rehabilitasinya.
Dia harus tinggal di sana dalam kurun waktu tertentu, beberapa bulan, sampai betul-betul dinyatakan bersih untuk bisa kembali. Itu pun ada kemungkinan untuk relapse yang besar sekali kalau tidak mendapatkan support. Jadi dengan analogi yang sama, bahwa ini adalah adiksi, jadi nggak boleh main-main, apalagi mempercayakan anak di tangan dia, di tangan orang-orang ini, kalau sudah tahu ada adiksi judi online seperti ini. Lalu yang kedua, kalau bicara tentang pemerintah, ini yang harus betul-betul memberantas judi online. Secara online memang betul 1.000 dibuang muncul 2.000 atau bahkan 1 juta gitu ya, tetapi nggak boleh berhenti. Kan ini akan sangat merusak bukan saja orang-orang yang mampu melakukan judi online, tetapi anak-anak Mbak akhirnya menjadi korban. Baik, terima kasih Mbak Novita Tandri. Tadi itu dia kita ketahui bersama gitu ya, butuh melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, peran keluarga, dan bahkan orang-orang sekitar begitu ya untuk memberantas kasus judi online. Dan terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan Mbak Novita Tandri, psikolog anak dan juga keluarga. Salam sehat Mbak, selamat bertugas kembali.